cok menyebutnya Mamak Saidi. Oh, Mamak Saidi. Di daerah Singitan itu namanya Mamak Saidi sih. Jadi kalau dipikir-pikir kau dah anu mereka kalau nyo keturunan baik deh. Apa nama itu Salahuddin Ayyubi Ya. dan itu tuh keturunan itu nama itu wallahu alam kau dah ya. Kemungkinan itu tuh alul bait tuh dah. Ya, alul bait ya. Dan disambungkan pula di datuk yang menanti di Pariaman kau dah. Woi, di sana. Makanya nyonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita balik di sana dalam sesi cerita kita bala bakabalamu. Jadi kita dalam kini ko di sana untuk samantaro kini kita berada di Rimbo Taro ya dah ya. Sampai nan Hano tiba ya dah. Lapang ya. Pandang kita luas gitu kan. Jadi di sikuku dan sana Rimbo Taro ko biasanya ada menyebut orang tradisi dari kata tarakafi. Atau biasanya diambil dari penamaan dari pohon kayu bernama taro. Untuk baju taro durang ya dah. Jadi kita berada di Rimbo Taro kini. Jadi di tampek ko kini pulo kita di sana non paling penting mana kita membahas kini ko di sana perjalanan Indopuro Banda nan 10 nan sampai ke pesisir barat Pulau Sumatera di sana. Jadi ada seorang ketika beliau ko dalam seminggu ko sedang lalu baguling-guling dan kasih ada di sana dan banyak bakal esok selama seminggu ko di sana seorang tokoh beliau ko nan datang dari jauh seorang tokoh. Selagi pun beliau tokoh, mungkin beliau ko sultan ya dah ya. Sultan ataupun pangeran bangsawan dari kerajaan Turki Utsmani. Jadi beliau ko siapa nama beliau dah? Mas'ud. Mas'ud. Jadi di sana simak dan di sana baik-baik kalau ada kebenaran di dalam ikoko, kalau dibari lay makan paek nadana. Kalau lay terletak di Nanbana sama-sama kita bawa pulang, tapi sungguh pun beko ndak terletak di Nanbana. Sisi-sisi jolah dulu di sana untung-untung calak-calak kagantiasa. Guno tak jadi guno nak dana. Ayo. Jadi di sana kini kok kita akan membahas perjalanan seorang pangeran dari nagari Rum atau disebut nagari Turki Utsmani. Kepada udah kita nama Risnandarcia sampailah dah. Aku nambah Kristus Assalamualaikum. Ya, sebelum nak menyampaikan ya. Kan kau menyangkut negari Indopuro aja mah. Ayo minta izin lo dulu. Karena nan salamu ko kalau menyangkut Indopuro ko agak barik rasa doa kan. Entah kau ada nak keberatan tu minta izin dulu. Izin waktu kalau salah tolong dimaafkan. Ayo di sana yo batu kecil kita nak lama aja dulu dah. Minggu dah lewat gitu podcast yo mengenai bala ko. Jadi Indopuro ko dekan Indopuro ko nagari suci atau ko nagari daulah kesultanan ataupun orang-orang aulia yang berada di situ sama-sama lah kita meminta izin dulu nak dana. Kalau menyebut soalnya Indopuro kok bisa menganggap pusik jalurnya orang-orang di Minangkabau. Pusik jalurnya. Iya itu kan disebut di Minangkabau dalam manuskrip yang kita sebut batang nak dana. Bau dek tunggang di Indopuro, bapucuk bule di Pagarugang. Itu di sana. Itu jabaran lah dah. Agak maramang gini sekitar di sana. Pesona gini agak beda. Jadi mulai kok. Cerita gue sana kawan mah bertanya dulu awalnya. Ini kecilnya mencari orang model-model kuas ya kan. Jadi setelah dicari ciri-cirinya tuh dan waktu sebelum mencari di Persia lo ternyata itu orang tuh dari Turki Utsmani. Ini sabit bukan Turki Utsmani, bukan Turki sabit tapi sabitnya Khalifah Utsmaniyah aja. Khalifah Utsmaniyah. Beliau kok. Dan itu ini mengaku keturunan langsung dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Wah, di sana
Iku ada lapangnya dan nampaknya. Bagi orang kau menggegerkan tanah rum kau. Salahuddin Ayyubi. Iya. Tapi namanya tak lengkap pada pedanya. Tapi nama itu awalnya Sabit Mas'ud. Tapi di bagian agak ke ujungnya Sabit Salah. Semacam agak ada kata salah di belakangnya. Jadi Salahuddin Ayyubi ko mempunyai ataupun keturunan ataupun cucu ataupun anak cucu atau cicit lah. Beliau tu bernama Mas'ud dun sana. Menurut keterangan beliau ko nan datang ke Nusantara ko ya dah. Tak ke Nusantara ko do. Ke Indopuro lah. Oh, ke Indopuro. Iyo kan Indopuro tu kan sampai orang Nusantara sih tu. Jadi sebelum datang ke Indopuro ko kamanyo jalan dulu dah. Awalnya jadi tarik waktu tu 893. 893 Hijriah tu ya. Biasanya kan orang-orang tu magia Ka'bah tapi dalam bentuk tahun Islam kan. Iya. Itu konversi lah kata Masehi bara jadi Iya. Berarti sekitaran abad-abad ke-3 balik atau 4 balik mana? Iya tu dah. Iya. Abad 4 balik kan? 4 balik. Kemungkinan itu abad-abad ke-4 balik tu dah. Iya. Jadinya datang kemari itu sebenarnya membawa titah dari Kekhalifahan Utsmani itu untuk misi penyebaran Islam sebenarnya. Penyebaran Islam dengan catatan kalau sampai tanah baru dan dikunjungi membuat perlawanan atau bersifat membahayakannya, boleh memerangi sih. Tapi kalau kedatangannya baik-baik aja terima, tak boleh menindas segala macam. Cukup menyebarkan apa yang ada, yang apa namanya kok Islam kok sah. Oh jadi beliau kok datang ke Sumatera ataupun Nusantara waktu itu dah datangnya kama dulu pertama dulu dah dari awalnya datang dari utara itu dari ujung Aceh. Oh Aceh. Ada sebuah kerajaan Islam di situ, kerajaan Aceh. Jadi di sana lah mulai terbuka aja balik di sana. Dan Aceh ko dan panamo namanya yang kita sebut patang tu Nagari Alang Puri. Tampik pertama ataupun musafir gerbangnya nan ada di Pulau Sumatera ko dulu. Seluruh biasanya ataupun raja sultan ataupun orang-orang Islam menyebarkan agama di Sumatera ko pasti singgahnya di Aceh dulu ya. Nah dari Aceh tu sultan di Aceh tu nyasarankan perlu turun ke bawah. Iya. Melewati pantai barat Sumatera ko. Melewati pantai barat Sumatera. Awak jadi tahu yo kalau ada 3 tampik yang kunjungi. Apa tampik tu dah? Tampik yang pertama yang kunjungi setelah dari Aceh tu, itu tu sebuah pelabuhan besar, dekat perbatasan antara Sumatera Utara sama Aceh. Barus ya. Oh, di sana terbuka balik di sana. Jadi antara Aceh Barus sampai ke Indopuro, aku emang yo ada kaitannya. Berkaitan kuat yo dah ya. Di sana. Berarti kita dan selama kita tunggu-tunggu dan seminggu iko kok informasi ko memang sangat berharga ke sana. Tapi betul tidak tahu dah. Yo kan kecek orang ko ganti-ganti calak-calak ngeliat. Kan itu tibu kan. Siapa tahu ada kesamaan. Jadi ada pada cerita para sejarawan ataupun para orang tradisi menyampaikan bagai kan. Iya. Jadi anamo itu Indopuro ko dahulu tu emang kan nagari kesultanan. Iya. Jadi beliau tuh itu dulu tuh emang ada kerjasama ataupun hubungan tali persaudaraan dengan kerajaan Turki Utsmani. Iya. Jadi antara Aceh, Barus sampai ke pokoknya pesisir barat tuh ada pertalian sampai ke Priaman bagai nada. Masalah itu loh, kan itu. Nya kan dari Barus itu kan singgah lo di Priaman. Oh, singgah lo di Priaman dulu ya. Sampai ke Priaman, sampai pokoknya dikatakan mangkasihnya tu tampik-tampik pesisir baratku dahulu ko jadi emang pelabuhan gadang dulu. Rasanya kalau lewat pesisir baratku dari dulu tu lah Islam. Oh lah Islam dulu. Banyak orang Islam. Banyak orang Arab yang tiba kemarin. Pada tahun-tahun itu tu ya. Iya. Jauh sebelum tahun Sabit itu lado. Lado juga ya. Jadi info nama keleso-keleso di Pagu jauh sebelum itu tu di sana lado juga orang agama Islam di pesisir barat ko. Tapi nan puseknya ketika itu tuh ke Indopuro orang dulu. Untuk daerah barat ke ya. Indopuro ya. Cikal bakal ada di situ. Jadi di Indopuro kok manganya pertama tiba di Indopuro dulu dah. Dah sampai di Priamannya lo dah. Saya tahu lah. Coba lihat Priaman. Tadi lupa Priaman dah. Berajo. Di Priaman tu juga
ada sekitar 3 bulanan lah, kecilnya 3 kali bulan purnama kecil kan. Situnya sambil seorang datuk pengulu kecilnya. Iya. Tapi orang acok menyebutnya Mamak Saidi. Oh, Mamak Saidi. Di daerah Sengitang itu namanya Mamak Saidi sih. Jadi kalau dipikir-pikir kau dah mereka kalau nyo keturunan baik deh. Apa nama itu Salahuddin Ayyubi ya. Dan itu tuh keturunan itu nama itu walau alam kau dah. Kemungkinan itu tuh alul bait tuh dah. Ya, alul bait ya. Dan disambungkan pula di datuk yang menanti di Pariaman kau dah. Woi, di sana. Makanya nyonya sebenarnya kan kalau untuk di Pariaman tu sana kan nyonya tak ingin lama tu. Cuma ada permintaan tu rumah kan. Makanya agak lama ni tu 3 bulanan. 3 bulan di sana tu ya. Berarti batamu sama Datuk Bagala Saidi. Namanya orang sabit laki-laki Datuk Saidi, Mamak Saidi. Datuk Pengulu di situ. Oh, Datuk Pengulu di situ di Pariaman ya dah ya. Itu. Jadi sudah dari Pariaman, kapan singgah lagi dah? Baru turun ke arah pesisir ya. Oh, baru turun langsung ke arah Indopuro. Oh, ke Indopuro. Jadi tiba di Indopuro kok siapa menyambut? Aduh, nak menyambut aduh. Sultan dari kerajaan Indopuro tu. Oh, nama nyambut beliau. Langsung peluk tu bantu sahabat lama nak pasuruh Oh, berarti istilahnya kok nama awak kan. Jadi anu itu pertemuannya kok antara pertemuan saudara patinya dapat ketahuannya selama itu kok ya. Ataupun dun sana nanti bo kan itu tiba. Nyanggap saudara jauh lalamun ndak pasuruh. Lalamun ndak pasuruh dun sana. Kalau kita membuka anu itu Indopuro kok pada zahirnya kita membuka alam Minangkabau, pada batinnya kita membuka siar keislaman di tanah Pulau Pacu kurun sana. Jadi kalau kita kandak kaman dalam kaman ahi karaji Indopuro ko coba simak dalam ban jabaran bana balik dah. Ini tidak salah nama sultan itu galanya Firmansah. Oh, Sultan Firmansah. Banyak rasa Firmansah kok. Sultan Firmansah gelar waktu itu yang disandang di orang daerah Sultan Nanado di Indopuro. Oh, subhanallah. Luar biasa kok dah. Iya. Jadi dah tu terus dah. Di situ perkenalkanlah selingkungan Indopuro tu wilayah-wilayah jo. Jo hasil-hasil alamnya diperkenalkan. Kalau itu ada 6 kali purnama sabitnya di situ. Oh, 6 kali purnama. Jadi dikatakan 6 bulan nih, Dinin. Oh. Di situ ada yang datang pun yang kecilnya masuk. Gua pun sampai lo kasihnya dan kecil sultan gua itu ibarat anu mah kecil. Ibarat kari pulang ke saruangnya. Oh, subhanallah. Berarti ibarat inyo tiba di Indopuro ataupun dia pun kan kari pulang ke saruangnya. Tapi pamio itu tuh dah mangla jauh. Sebelum itu tuh lah ditanamkan di Indopuro ada. Ya sudah. Kalau contoh yang kayak di arah Terusan mah, bakari di Terusan, Basaruang di Indopuro. Jadi rata-rata di Minangkabau kok kebanyakan yang kayak gitu dah. Nah, wallahu alam kok ya. Oh, subhanallah. Jadi dah terus dah. Kau gak melama otak saya di sana. Ini yang fasilitasi lah dek sultan ko apa-apa sih yang kira-kiranya para luan. Sampai akhir sultan ko pun bagi tahu di daerah Padalaman Sabit Koma. Nagari Sabit nagari nya 5 kaum Pariangan sama daerah Pagaruyang Sangkago. Nah, di situ pun sananya Islam lah masuk, cuma alun Sarami yang di Indopuro kalau alun Sarami di Indopuro lah dia. Kalau rancaknya menyiarkan ajaran Islam, koncaklah ke daerah Sinan. Berarti batu aku di sana kalau dikaitkan kan pada naskah aku di sana ya adalah walam kau ya dah ataupun dari tambo silsilah rajo-rajo aku di sana ataupun dari tambo Kesultanan Indopuro ataupun dari tambo Bungkang Piawai dah biasanya katiku abad sampai Badleh itu ada. Kalau menurut nan bakaleso di ate pagu ko siapa rajo waktu itu tuh nan di Pagaruyang ko? Itu tuh entah ya tidak katanya Maharaja Sakti tapi latuo. Maharaja Sakti. Akhir menjalankan. Wah, subhanallah. Di menjalankan akhir jabatannya Maharaja Sakti sebenarnya. Jadi kalau menurut tambo silsilah dah pada zaman beliau kok emang di siku geliatnya ada berdatangan syekh dari Syekh Maghribi yang datang. Waduh, subhanallah. Berarti beliau kok datang ke Pagaruyang ya bertamu langsung do Maharaja Sakti. Maharaja Sakti Pertama dah, subhanallah. Jadi beliau kok lah nan dikatakan kalau menurut naskah ya dah. Maharaja Sakti kok nan menyatakan
anamu itu maklumat ketika itu menyatukan Sultan dan Salapan di alam Pulau Pacu. Iya. Betul. Subhanallah, babayo. Kudu sana aku harus simak mana aku sana. Tapi kau kabar ada tepagu. Aku kabar ada tepagu sana. Tapi kalau ada kebenaran ni bekur sana. Bagi curang meninde cuma ninde kutu kalau ada nambone. Kalau kutu ko babunyinya. Tapi karena apa? Ndak bonehnya. Kalau cocok dan ambil. Ada ambil kan itu tipe sana. Kalau nanam foto ndak bunyi. Ndak bunyi dah. Nah, itu dah tu dah. Dek Marjo Sakti ko nyo fasilitasinya dengan mereka nyagi sebuah lokasi, bangunlah apa yang perlu bangun untuk mengembangkan ajaran Islam kan. Dan itu nyagi tengah waktu ndak terbatas istilah bara lamunnya ni tinggal di situ. Oh, di Pagaruyung ya dah yo. Tapi awak agak wati wak. Kemungkinan daerah nanya tunjukan tu sekitaran 5 kaum. Oh, 5 kaum di sana. Jadi pada hakikatnya mulai dari Indopuro sebagai urek tunggangnya ya dayo. Baru nyo naik ke negeri Pucuk Bule alam Pulau Pacoko. Pagaruyung di sinan lo lah beliau ko lamo ya dayo. Untuk menyebarkan agama Islam yo memperkuat sistem ataupun memperkuat pondasi Islam oh di sana. Jadi aku menarik benar di sana. Sebagai ambo sendiri ko istilahnya ko luar biasa ko dah. Yang dari apa namanya bangunan dari kayu juga, tapi kalau dikecen seluruhnya bangunan dari kayu tidak lo masalah bagian bawahnya kayak ada batu-batu di apa ya. Katanya baru kayu kayak surau. Makanya kok curiga mungkin tidak masjid yang ikut dari situ sama masalah. Tapi kalau masjid apa tu dah? Pertama cari di Google kan, malah nyuarakannya ke masjid 5 kaum, tak mungkin. 5 kaum. Tapi sungguh pun baik itu lahu alam ya dah ya. Apakah masjid 5 kaum itu asalnya ndak atau ko iyo ko itu nak dana atau kada isinan tunyo. Memang lah bangunan tu kan lah lama ko si bro ko dah ya. Tanya celik tadi Google kan dari 7 balik 10 ada salah. Oh, 7 balik 10. Oh iya subhanallah. Dipugar. Jadi di sana info nan sabanta tako nan beliau sampaian nan saminggu nan bakal esok dari bagu ko. Jadi di sana kapatangko gitu kan mengaitkan dengan Banda 10 ya dayo. Jadi Banda 10 jo Indopuro kini ko di sana. Jadi ta baca lah sosok beliau ko nambah nama Mas'ud ya dayo. Mas'ud datang. Jadi beliau ko datang yo dari Turki Utsmani ya dayo. Kita dunik balik datang dari Turki Utsmani. Kemudian singgah ke Nagari Aceh, Alangpuri. Dari Nagari Alangpuri ko taruh ke Nagari Baruy. Atau Barus kini ke Pelabuhan Gadang dulu. Tapi alun banamo Barus tu dulu dah. Berarti alun banamo Barus tu waktu itu le dorong sana. Jadi datang ke Nagari Barus, sudah itu tuh langsung ke Pariaman. Dari Pariaman langsung ke Indopuro. Dari Indopuro ko lah beliau ko dulu membuat perundingan ataupun cuma ada yang unik di Barus ko. Pak Calik walaupun itu Nagari Pelabuhan, itu tuh bakso orang di situ tuh banyak pakai bakso Minang. Oh, bakso Minang. Bakso orang Minang tuh rantau gitu dan salah kan. Ayo. Bantu hidup pikuk obrolan orang tuh terang-terang bantu sarah orang mendawak mengecek pulau. Orang mengecek pulau. Jadi di sana pada hakikatnya Barus tuh. Pokoknya dah pesisir barat kok nak sampai ke Nagari Tapak Tuan Aceh. Itu tuh sampai ke Nagari Singkil itu tuh disabui itu tuh rantau dengan Minang. Jadi anak cucu dari Kamanakan orang Minang kujo nanti merantau ke sini anda. Jadi saya suak lahu alam kan itu tiba enak dana Minangkabau ko pada hakikatnya yang nama makai sistem baibu basuku ke ibu banasab kaya. Itu tuh atau memakai sistem parpati itu tumanggung itu disebut Kamanakan di orang Minang. Itu dah. Jadi bahasanya sama. Ada bahasa kita. Jadi kalau orang Barus itu asalnya dari Siko tuh. Oh, dari Minangkabau tuh. Bahasanya mirip mana? Kemungkinan itu tuh ataupun Barus ko pada hakikatnya kalau dulu kan iyo datang dari daerah Agam tuh dah. Do menyebutkan daerah Agam. Karena itu tuh Luhak Agam rantauannya. Tapi sungguh pun baik itu di sana. Jadi beliau ko dari Barus ke Pariaman, dari Pariaman ke Indopuro. Jadi di Indopuro ko tadi nan kita kurang gak jajaleh tu dah. Di Indopuro ko selama 6 bulan nyo tu membuat apa dulu ya? Lebih dah macam lihat Dek Sultan tu nyo apa nama ku
Bas ibarat kalau ada tamu di sana nanti buku yo sebenarnya aguangan itu Oh, di aguangan itu yo. Jadi di apalah tibonya kok dimulian. Dimuliakan lah kalau bahasa orang ini. Ya dimuliakan. Nyambut saleloknya. Ya apa kebutuhannya nyo sediakan. Lengkapi. Sampai kayak pedati untuk transportasi KT atau kalau perlu kapal kecil tu mah silakan pilih sama yang ada atau yang baru jadi jos. Oh, jadi dek dun sana nyo nan di Indopuro ataupun dek Sultan Indopuro. Berarti itu pada hakikatnya kok lawan lam kan itu merasa saudara. Saudara. Merasa saudara. Jo nan banamo Mas'ud tadi. Di sana. Jadi Sultan nan Bagala ketika itu Sultan Firmansyah, jo Mas'ud tadi dalam pandangan Kaliso Dete Pagu, marasu sadarah ya dah. Masuk sadarah. Sungguh pun baik itu Allah wa alam nak dana. Jadi nan beliau ko nan sampai ke Pagaruyuang pada zaman Tuanku Maharaja Sakti. Di akhir jabatan. Akhir jabatannya. Yudun sana mudah-mudahan dun sana dek karena hari kamalam nu sana meminta kita kepada Allah mudah-mudahan dipatambah jo ndak nambah kaliso dia tu pagu go. Mudah-mudahan barisuk gitu panjaleh mana nu sana sehingga penyebarannya bekoda.